Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Ani dan teman-teman semua. Kami dari Suaranya kecil sekali, Najma. tes-tes, apakah sudah terdengar, Bu? Masih kecil. Sebentar ya, apakah? Bentar ya. Udah besar nih suara laptop saya. Coba Di lagi. saya jelas, Bu. Nah, Di suara saya besar suaranya Najma. suara Jidan jelas nih. Suara Najma yang tidak jelas. Kecil. Coba lagi Najma. Tes. Apa memang begitu suaranya ya? Em, apakah Iya, terdengar? suaranya memang seperti itu, Bu, Najma. Kecil ya. Ah, Ya lah. Coba dikeraskan lagi ya Najma. baik, Ibu. Sekarang apakah terdengar dengan jelas, Bu? Nah, ini udah lebih mendingan. Ya, baik. Saya izin mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Andi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 pada hari ini akan membahas tentang konsep renting. Next. Adapun anggota dari kelompok 10 itu ada Nadia Rizkelia Putri, saya Najma Hayati, dan Nesya Ayu Junianti. Pada pembahasan konsep rente pada hari ini, kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian dan macam-macam rente, yang kedua ada nilai akhir pranumerando dan postnumerando, yang ketiga ada nilai tunai pranumerando dan postnumerando, yang selanjutnya ada nilai tunai kekal, itu ada nilai tunai kekal pranumerando dan postnumerando, selanjutnya ada nilai tunai rente yang ditangguhkan dari suatu rente, dan nilai tunai rente yang ditangguhkan dari rente kekal. Pada tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan hari ini, yang pertama itu ada dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis rente, termaksud perbedaan antara rente pranumerando, postnumerando, rente kekal, dan rente yang ditangguhkan. Yang kedua, ada dapat menghitung nilai akhir dan nilai tunai dari berbagai jenis rente yang dengan menggunakan rumus yang sesuai. Yang ketiga, ada menganalisis situasi keuangan dan menentukan bentuk rente yang relevan. Dan yang keempat, itu dapat menyelesaikan soal-soal terkait penerapan konsep rente dalam kehidupan nyata seperti tabungan, pinjaman, dan beasiswa. Kecil lagi Najma. Kenapa ya? Berubah-ubah di saya. Sekarang bagaimana, Ibu? Ini masih kecil. Mungkin Kepala boleh laptopnya ya. dilanjutkan oleh teman yang lain dulu ya, Ibu. Di saya jelas Ibu suara Najma. Suara Septi ini jelas nih. Suara Najma coba lagi Najma. Sekarang Ibu bagaimana, Ibu? Kok beda gitu ya? Najma masih kecil. Kalau saya, bentar saya gedein dulu. Coba lagi Najma. Tes tes Nah, oke sekarang. oke. Udah. Oke. Cukup. Tadi ini tujuan pembelajarannya diulang atau nggak usah, Ibu? Gak usah, lanjut aja. Oke. Boleh di next slide. Oke, jadi buat prasyaratnya, yang pertama itu ada operasi aritmatika dasar, yang kedua ada pangkat dan akar eksponen atau eksponen, yang ketiga ada penguasaan satuan waktu dan konversi, dan yang keempat ada konsep bunga tunggal dan majemuk. Ah, baik, selanjutnya ada persepsi. Jadi untuk teman-teman yang ingin jawab boleh raise hand dulu. Jadi kalau kalian menanam 100.000 rupiah setiap bulan ke bank selama setahun, menurut kalian apakah uang kalian hanya terkumpul 1.200.000 atau bisa lebih banyak? Kenapa bisa begitu? Baik, untuk teman-teman mungkin boleh raise hand ya. Oke, Adita, silahkan. Saya izin jawab. Jadi kalau saya itu uangnya mungkin bisa aja lebih banyak. Jadi lebih dari 10.000 karena setiap bulannya tuh bakalan dapat bunga gitu dari banknya. Jadi dia bisa aja lebih banyak. Ya, betul untuk jawaban Aita. Jadi untuk setiap bisa bertambah lebih banyak karena dari banknya juga dikasih bunga. Nah, untuk uh, pertanyaan ini itu berkaitan dengan konsep bunga majemuk dan konsep rente.
Jadi konsep rente itu ada kaitannya sama bunga majemuk. Dan untuk konsep rente itu sendiri, jadi selanjutnya untuk pengertian rentenya, jadi rente itu sederetan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang besarnya tetap. Nah, kemudian adapun macam-macam rente itu ada tiga, yaitu berdasarkan pembayaran angsuran, lalu berdasarkan bayarnya angsuran, dan berdasarkan langsung tidaknya pembayaran pertama. Nah, untuk rente berdasarkan saat pembayaran angsuran dibagi menjadi dua, yaitu rente pranumerando dan postnumerando. Jadi, rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan atau diterima di awal periode, dan rente postnumerando adalah rente yang dibayarkan atau diterima di akhir periode. Lalu yang kedua, rente berdasarkan bayarnya angsuran sama dibagi menjadi dua, yaitu rente terbatas dan rente kekal, di mana rente terbatas adalah rente yang jumlah angsurannya terbatas, dan rente kekal adalah rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Dan terakhir, rente berdasarkan langsung tidaknya pembayaran pertama ada dua, yaitu rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Jadi rente langsung adalah rente yang pembayaran pertamanya langsung sesuai perjanjian, dan rente yang ditangguhkan adalah rente yang pembayaran pertamanya ditangguhkan beberapa periode. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal belajar mengenai nilai akhir dari rente. Nah, karena rente itu dibagi menjadi dua, jadi bahasanya akan dibagi dua, yaitu nilai akhir rente pranumerando dan nilai akhir rente postnumerando. Jadi rente pranumerando itu kan rente yang dibayarkan di awal periode. Jadi setiap sehingga angsuran terakhirnya sudah mengalami pembungaan setiap satu periode. Nah, untuk rumus umumnya yaitu NA sama dengan M dikali satu plus I dikali satu plus I pangkat N dikurangi satu per I-nya. Di mana NA itu untuk nilai akhir, dan M-nya itu untuk modal, I-nya untuk suku bunga, dan N-nya itu untuk jangka waktunya. Untuk lebih memahami, bisa perhatikan contoh soal berikut. Jadi, seorang karyawan setiap awal bulan menyimpan uang di bank sebesar Rp500.000. Lalu bank memberikan bunga 1,5% per bulan selama 2 tahun. Tentukan simpanan karyawan selama 2 tahun. Jadi, dari soal kan diketahui kalau karyawannya itu menyimpan uang sebesar Rp500.000. Lalu suku bunganya itu 1,5% per bulan atau 0,015 per bulan. Lalu untuk jangka waktunya itu 2 tahun atau bisa sama dengan 24 bulan. Nah, yang akan dicarikan nilai akhir dari simpanan karyawannya. Nah, jadi dari rumus umum nilai akhir Pragunaranto yaitu NA sama dengan M dikali satu plus I dikali satu plus I pangkat N dikurangi satu per I. Untuk M-nya itu sama dengan Rp500.000, lalu satu ditambah suku bunganya yaitu 0,015 dikali satu ditambah 0,015 pangkat 24 dikurang satu dibagi 0,015. Nah, nah 1 plus 0,015 itu kan menjadi 1,015. Nah, dikali dengan 500.000 menjadi 507.500 dikali 1,015 pangkat 24 dikurang satu per 0,015. Lalu hasilnya itu 507.500 dikali 0,4295 per 0,015 dan menjadi 14.531.511,8 rupiah. Jadi total simpanan karyawan selama 2 tahun itu 14.531.511,8 rupiah. Selanjutnya ada nilai akhir rente post numerando yang diketahui dari belasan awal. Rente post numerando itu rente yang dibayarkan di akhir periode sehingga angsuran terakhirnya tidak mengalami pembungaan. Nah, untuk rumus umumnya yaitu NA sama dengan M dikali satu ditambah I pangkat N dikurang satu per I. Untuk NA-nya itu nilai akhir, dan M-nya itu modal, dan I-nya itu suku bunga, dan terakhir N-nya itu jangka waktu. Nah, untuk lebih memahami, bisa perhatikan contoh soal berikut. Ya, jadi, setiap akhir tahun ayah menyimpan uangnya di Bank ABC sebesar 800.000.
setiap 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, tentukan jumlah simpanan total ayah. Jadi diketahui kalau ayah itu menyimpan uangnya itu sebesar 800.000 rupiah, lalu suku bunganya itu 5% per tahun atau sama dengan 0,05 per tahun, lalu jangka waktunya selama 25 tahun. Dan yang akan dicari adalah nilai akhir pos numerandonya. Jadi dari diketahui rumus umum pos numerando itu NA sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I, di mana M-nya itu sama dengan 800.000, lalu eh, dikali 1 ditambah I-nya itu 0,05 pangkat N-nya yaitu 25 per 1 per 0,05. Lalu 1 ditambah 0,05 sama dengan 1,05 menjadi 800.000 dikali 1,05 pangkat 25 dikurang 1 per 0,05. Sehingga 800.000 dikali 2,386354941 per 0,05 dan hasil akhirnya sama dengan 38.111.678,05 rupiah. Jadi jumlah simpanan total ayah itu ada 38.181.678,05 rupiah. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah sekarang suara saya sudah lebih keras, Ibu? Baik, yang selanjutnya itu ada nilai tunai rente. Jadi nilai tunai rente itu adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran tunai yang sama, yang pembayaran tunai yang sama itu yang terjadi di masa depan. Jadi nilai ini tuh bakal digunain untuk menghitung seberapa banyak uang yang harus diinvestasikan sekarang agar mencapai serangkaian pembayaran tunai tersebut di masa depan. Jadi pertama ini ada nilai tunai dan Rente Promendo itu adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada awal masa bunga yang pertama. Jadi nilai tunai angsuran pertama adalah nilai angsuran itu sendiri. Di sini ada rumusnya, yaitu ada dengan M dikali I dikali 1 ditambah I dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi sama I, di mana NT-nya itu adalah nilai tunai, M-nya modal, I-nya suku bunga, dan N itu adalah jangka. Boleh di next. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal Pak Rudi mengikuti program tabungan tahunan dengan menyetor 4 juta rupiah di awal setiap tahun selama 20 tahun. Bunga yang diberikan adalah 9% per tahun. Berapakah nilai tunai dari semua setoran Pak Rudi? Jadi di sini diketahui M-nya itu atau modal itu sebesar 4 juta rupiah. I-nya itu ada 9% atau 9,09 per tahun. Dan N-nya itu 20 tahun. Di sini rumusnya kan NT sama dengan M dikali 1 ditambah I dikali 1 dikurang 1 kita masukin rumusnya aja. Itu 4 juta dikali 1 ditambah 0,09 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,09 pangkat minus 20. Nanti didapat itu jadi 4 juta dikali 1,09 dikali 1 dikurang 0,178430889 dibagi 0,09. Nanti dihasilkan itu NT-nya atau nilai tunainya itu sebesar 39 juta 849 Total setoran, setoran Pak Rudi itu adalah 3.804.098 rupiah. Yang selanjutnya ini ada nilai tunai rente pos numerando. Jadi nilai rente pos numerando itu adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada akhir masa bunga. Rumusnya itu NT sama dengan M dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi I. Di mana NT-nya itu nilai tunai, M-nya modal, I-nya suku bunga, N-nya jangka waktu. Contoh soalnya.
Dina berencana menabung untuk biaya kuliah adiknya. Ia menyisihkan uang sebesar 300.000 setiap bulan dan menyetorkan ke sebuah bank. Tabungan dilakukan secara rutin di akhir setiap bulan selama 2,5 tahun. Bank tempat Dina menabung menawarkan bunga sebesar 1,75% per bulan. Dina ingin mengetahui berapa nilai uang tabungan yang akan terkumpul itu jika dihitung dalam nilai sekarang atau nilai tunai. Berapa nilai saat ini dari seluruh setoran tabungan Dina? Diketahui M-nya itu atau modalnya itu 300.000, bunganya itu 1,75% atau 0,0175 per bulan. Dan N-nya itu 2,5 tahun atau 30 bulan. Nah, kita masukin aja ke rumus. Rumusnya itu kan NT sama dengan M dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi I. Berarti 100.000 kali 1 dikurang 1,0,0175 dipangkatkan minus 30. Nanti didapat 300.000 itu dikali 0,405752,363 dibagi 0,0175. Nanti hasilnya didapat 6.955.754 rupiah. Jadi kesimpulannya, nilai tunai dari seluruh tabungan Dina saat ini adalah 6.955.754 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada nilai tunai rente kekal. Jadi rente kekal adalah rente yang jumlah angsurannya itu tidak terbatas. Nah, nilai akhir rente itu merupakan deret geometri naik. Jadi, nilai rente kekal itu nggak ada nilainya buat si nilai akhir rente. Tapi, kalau nilai tunai rente itu merupakan deret geometri turun. Jadi, nilai tunai rente kekal itu pasti ada nilainya. Nah, yang pertama ini ada nilai tunai rente kekal pranumerando. Jadi nilai tunai rente pranumerando kekal adalah jumlah nilai tunai dari semua pembayaran angsuran yang dilakukan di awal setiap periode secara terus-menerus atau kekal. Dihitung pada saat ini, yaitu di awal periode pertama. Rumusnya itu ada NT, M dikali 1 ditambah I dibagi I, atau NT sama dengan M dibagi I ditambah M. Next. Nah, ini buat contoh soalnya. Jadi, tetapkan nilai tunai rente kekal pranumerando dari suatu modal 500.000 per bulan dengan suku bunga itu 2,5% per bulan. Kan diketahui modalnya itu 500.000 dan bunganya itu 25, ini 25%, 2,5%. Jadi, eh, bunganya itu 0,025 per bulan. Nah, kita masukin ke rumus. Rumusnya itu kan tadi NTM per I ditambah M. Jadi 500.000 dibagi 0,25 ditambah 500.000. Didapat 500.000 ditambah 20 juta. Dihasilkan nilai tunainya itu 20 juta 500.000. Jadi kesimpulannya nilai tunai rente kekal pada numerandonya adalah 20 juta 500.000. Nah, selanjutnya ini ada nilai tunai rente kekal dari pos numerando. Jadi nilai tunai rente pos numerando kekal adalah jumlah nilai tunai dari semua pembayaran aksuran yang dilakukan di akhir setiap periode secara terus-menerus kekal. Dihitung pada saat ini yaitu di awal periode pertama, di mana rumusnya itu ada NT sama dengan M per I. NT itu nilai tunai, M-nya modal, I-nya suku bunga. Next. Buat contoh soalnya, ini ada setiap akhir tahun Yayasan X akan mendapatkan sumbangan dari Bank Dunia sebesar 3.500.000 rupiah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jika Bank Dunia akan memberikan sumbangan sekaligus dengan bunga 17,5% per tahun, tentukan jumlah sumbangan total yang diterima Yayasan X tersebut. Diketahui modalnya itu kan 3.500.000, sedangkan suku bunganya itu ada 17,5% ini harusnya. Jadi jadi suku bunganya jadi 0,175 per tahun. Ditanyanya itu nilai tunai. Jadi rumusnya kan tadi model per I atau suku bunga. Jadi tinggal diselesaikan yaitu 3.500.000 dibagi 0,175. Didapat nilai tunainya itu adalah 20. Simpulannya jumlah sumbangan total yang diterima IAS adalah 20 juta.
Selanjutnya itu ada nilai tunai. Tunai rente yang ditangguhkan dari suatu rente. Jadi nilai tunai rente yang ditangguhkan dari suatu rente yaitu jumlah nilai tunai dari semua pembayaran angsuran yang ditangguhkan dari suatu rente dihitung pada awal jangka waktu pembayaran pertama. Rumusnya itu nilai tunai sama dengan M per I dikali hasil dari pembagian I 1 plus I pangkat N dikurang 1 plus I pangkat K dibagi dengan 1 plus I pangkat N plus K min 1. Dengan NT itu nilai tunainya, M yaitu modal, I suku bunga, dan N merupakan jangka waktu mulai pinjaman sampai dengan angsuran terakhir, dan K jangka waktu mulai pinjaman sampai dengan angsuran pertama. Selanjutnya ada contoh soal. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2015, Ali meminjam uang di bank. Pinjaman itu akan dikembalikan dengan angsuran yang sama, masing-masing Rp72.000. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2005. Apabila bank memperhitungkan bunga 6% setahun, maka hitunglah besar pinjaman Ali pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, jadi diketahui modalnya itu Rp72.000 dengan besar bunga 6% atau 0,06 per tahun dengan N atau jangka waktunya itu 10 tahun dan K jangka waktu sampai pembayaran pertama, angsuran pertama itu 4 tahun. Lalu nilai tunainya dengan rumus M per I dikali 1 plus I pangkat N min 1 plus I pangkat K dibagi 1 plus I pangkat N plus K min 1, yaitu ada 72.000 dibagi 0,06 ditambah 1 ditambah 0,06 pangkat 10 dikurang 1 ditambah 0,06 pangkat 4 dibagi 1 ditambah 0,06 pangkat 10 plus 4 min 1 itu sama dengan 1.200.000 dikali 0,2477 yang hasilnya 200.097.264 rupiah. Selanjutnya ada nilai tunai rente yang ditangguhkan dari suatu rente kekal. Jadi nilai tunai rente yang ditangguhkan dari rente kekal itu adalah jumlah nilai tunai dari semua pembayaran angsuran yang ditangguhkan pada akhir, dihitung pada awal jangka waktu pembayaran pertama. Dengan rumusnya, NT sama dengan M per I dikali 1 plus I, maaf ini ada kesalahan penulisan, 1 plus I pangkat K. Dengan M sama dengan modal, I sama dengan suku bunga, dan K adalah jangka waktu mulai pinjaman sampai dengan angsuran pertama. Contoh soalnya, diketahui suatu rente kekal dengan angsuran 200.000, apabila angsuran pertama dilakukan 5 tahun yang akan datang dengan suku bunga 5% per tahun, maka hitunglah nilai tunai pada tanggal 1 Januari 2020. Di sini sudah diketahui modalnya itu Rp200.000 dengan suku bunganya 5% atau 0,05 per tahun dengan K atau jangka waktu dari mulai pinjaman sampai angsuran pertama itu 5 tahun. Maka nilai tunainya dengan rumus M per I dikali 1 plus I pangkat K yaitu sama dengan 200.000 dibagi 0,05 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 5 atau sama dengan 200.000 dibagi 0,0638 atau sama dengan 3.134.104 rupiah. Selanjutnya kita udah ada latihan soal, tapi sebelum ke latihan soal, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lain ataupun tanggapan dari Ibu Ani? Coba dari mahasiswa dulu. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Bila ada, silakan raise hand. Ya deh ya. Coba ke soal rente pranumerando dan post numerando. Bisa nggak tampilkan soalnya dalam satu slide begitu? Mau bandingin. Jadi saya tuh mau nanya, kira-kira kalau misalnya ada dua soal seperti itu,
eh, yang mana yang pranumerando dan yang mana yang postnumerando. Coba lihat soal yang tadi, yang di awal kalau saya tidak salah, soalnya pendek. Yang nilai akhir bukan. Kalau ini apa? Belum masuknya ini ya, pranumerando sama postnumerando ya. Kalau yang nilai akhir udah masuk pra sama post nomor. Coba lagi ke belakang. Lagi. Yang ini. eh Coba setelah ini. Oh ini rente pranumerando kan ya? Ya, Jadi maksud saya bagaimana sih membedakan, misalnya ada soal seperti ini nih. Bagaimana kita tahu bahwa ini tuh soal rente pranumerando atau postnumerando? Izin jawab Ibu Soal yang Jen. ini tadi kayaknya soalnya pendek. Yang mana ya? Apa nilai akhir ya? Coba. Kalau nilai akhir tadi mana? Ya, ini kali ini apa nih? kalau yang ini yang post numeran. Yang nilai akhir atau belum masuk nilai akhir kan? Yang ini Ya, ini yang nilai akhir post numeran. ada soal yang pranumerando yang sependek ini juga. Sebelumnya coba lihat. Ya, ini. Ini. Iya, yang nilai akhir pra numeran. Nah, bagaimana cara kita membedakan soal ini pranumerando atau postnumerando? Dilihat dari jangka waktunya. Kan kalau ini kan seorang karyawan setiap awal bulan. Kalau yang post numeran itu biasanya ada kata akhir tahun atau akhir bulan kayak gitu dari waktunya. Nah, coba lihat yang postnumerando tadi. Ini kalau yang pos Memorando setiap akhir tahun. Setiap Oke. akhir tahun ayah nyimpan uang di bank ABC. Ya, sudah jelas ya kelompok ini. Kemudian coba lihat apa soal-soal latihannya. Nomor satu untuk apa? Nomor satu soal tentang apa? Nomor 1 itu soal nilai tunai pranumerandum. Oke, di awal bulan ya. Oke. Iya, Bu. Kalau nomor dua yang postnumerando ya. Iya, Ibu. Nomor tiga hitungan pinjaman. Soal tentang apa kalau nomor tiga? Soal tentang rente yang ditangguhkan, Ibu. Apa? Rente yang ditangguhkan. Oke. Apa penanda soal rente yang ditangguhkan? Pembayarannya tidak langsung, Ibu. Pada tanggal misalnya. Oke, silakan ini dibagikan ke teman-temannya untuk dikerjakan. Dari teman-teman yang ingin mengerjakan soal, silakan resen atau mau tunggu waktu dulu. Ya mungkin buat teman-teman boleh dikerjain dulu aja soalnya nanti kalau udah ada yang udah boleh resen aja ya teman-teman. Oh, ini sih teman-teman kelompok, saya sudah selesai mengerjakannya. Apakah boleh saya share screen Boleh atau mau bintang. presentasikan jawaban?
Boleh mengerjakan nomor berapa, Bintang? Nomor 2, Najma. Baik, boleh langsung di share screen aja. Sebentar ya, saya pakai HP share screen-nya. Ya baik, jadi di sini tadi yang pada soal itu diketahui eh, M-nya itu sebesar 225.000, terus suku bunganya itu 0,75% sama dengan 0,0075 per bulan. Terus kalau jangka waktunya itu 5 tahun atau 60 bulan ya. 60 bulan ini diketahui pada soal yang ditanya NT-nya. NT-nya. Nah, penjelasannya pada rumus NT ini M dikali 1 ditambah I dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dibagi I 500.000. 500.000 dikali 1 ditambah 0,02 dikali 1 plus 0,02 pangkat min 36 dibagi 0,02. Hasilnya sama dengan 12.744.421,25. Ini benar benar gak teman-teman atau saya yang kurang teliti ya? Hmm, Sudah benar Untuk gak? Kurang teliti ya saya? untuk jawaban kelompok kami itu nomor 2 masuknya ke nilai akhir pos numerando. Jadi yang dicari itu NA-nya. Saya ragu kurang teliti. Nanti saya perbaiki. Saya kembali. Bagaimana Kalau tadi bisa penjelasannya, Nesha? Ulang lagi. Jadi untuk kelompok kami itu yang nomor 2 itu menyelesaikannya menggunakan nilai akhir pos numerando. Jadi yang M-nya benar kalau diketahui 225.000. Lalu I-nya itu 0,75% atau 0,0075 per bulan. Lalu N-nya itu 5 tahun atau sampai dengan 60 bulan. Nah, yang dicarikan, kalau kami kan yang dicari itu NA-nya atau nilai akhirnya. Jadi kalau dari rumus umum nilai akhir pos numerando itu kan NA sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N dikurang Q dibagi I. Nah, tinggal dimasukin yang diketahui tadi M, I sama N-nya. Lalu hasil akhirnya itu sama dengan 16.970.430. Coba di share screen, Nesha, supaya bisa lihat semuanya jawabannya. Ini untuk pembahasan soal 2. Ya, coba dijelaskan tadi gimana kekeliruan bintang. Apa pemahamannya yang keliru? Jadi untuk soal 2 itu kan tiap akhir bulan Susan menyimpan uang di bank sebesar 225.000 rupiah selama 5 tahun. Terus bank itu memberikan suku bunganya 0,75% per bulan. Lalu tentukan simpanan total Susan di bank tersebut. Karena ini ada kata akhir bulan, jadi kan yang dicari itu kan yang pos numerando. Nah, Bintang sisa- tadi bukan pos numerando dibuatnya.
Bintang pakai apa tadi? Pranumerando. Kalau yang ini Bu izin jawab. Kalau ini kan nilai akhir. Tadi Bintang kerjanya pakai nilai tunai Bu. Nilai apa? Nilai Jadi tunai. iya nilai tunai. Bintang Oh, kerjanya pakai nilai tunai. Jadi mungkin eh, sa- kelirunya itu karena kalau nilai akhir dia tuh menghitungnya eh, hasil akhir. Jadi kan bedanya nilai akhir sama nilai tunai itu kalau nilai tunai itu ada diskontonya gitu loh Bu. Jadi kalau nilai akhir cuman pakai hitungan nilai akhir, tapi kalau nilai tunai itu dia ada diskontonya. Jadi kayak memperhitungkan nilai sekarangnya gitu. yang menentukan dia nilai akhir yang dicari dari ini ya, simpanan total ya. Iya Bu. Oke, oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan ke soal berikutnya. Teman-teman, maaf ya Bintang ada yang kok mau ditanyakan coba. saya ada kekeliruan. Ya, ya ini ternyata ada kekeliruan sedikit yang mungkin saya ada kesalahan dalam menginput rumus gitu, atau mungkin atau juga eh, atau juga kurang apa memperhatikan pada Ya, Bintang tidak ini. apa-apa. Tapi Bintang sudah paham ya sekarang? Sudah paham Ibu? Oke, terima kasih Bintang sudah bertanya dan sudah berpartisipasi. Oke, silakan dilanjutkan soal nomor 2. Ini soal nomor 3 tadi ya. Yang dikerjain Bintang soal nomor berapa? Saya 2 apa 1? Tadi Bintang 3. ngerjain soal nomor 2 Ibu. Nomor 2. Silakan lanjutkan. Selanjutnya di chat mungkin ada Septiani. ya saya mau menjawab soal nomor 1. Silakan Septi. Oke, baik. Izin share screen ya. Oke, sebentar. Oke, jadi saya menjawab nomor 1 di sini soalnya adalah Lando akan mendapatkan beasiswa pada setiap awal bulan dari McLaren sebesar Rp500.000 selama 3 tahun. Jika pemberian itu akan diberikan sekaligus di awal bulan pertama dengan dikenai bunga 2% per bulan, tentukan besarnya beasiswa total yang diterima Lando. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, nomor 1 itu menggunakan pranumerando karena diberikan di awal bulan. Nah, di sini saya tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, modal awalnya itu 500.000, I-nya atau presentasi bunganya itu 2% per bulan, dan N-nya itu selama 3 tahun atau sama dengan 36 bulan. Nah, yang ditanya itu nih NT atau nilai tunainya, yaitu beasiswa total yang dibayarkan di awal. Nah, di sini karena pakai pranomorando, kita tulis rumus nilai tunai sama dengan M dikali 1 tambah I dikali 1 min 1 ditambah I dipangkatkan min N dibagi dengan I. Di sini M-nya 500.000 dikali 1 ditambah 0,02 karena 2%, dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 36 karena N-nya 36 dibagi 0,02. Nah, di sini saya menghitung dulu 500.000 dikali 1,02 yaitu didapat 510.000. Lalu ini 1 ditambah 0,02 itu 1,02. Nah, akhirnya 1 dikurang 1,02 dipangkatkan min 36 itu hasilnya 0,50977. Nah, ini dikalikan dibagi dengan I, yaitu 0,02. Maka didapat NT-nya adalah 12.774.421,25 rupiah. Jadi, beasiswa total yang diterima Lando di awal adalah 12.744.421,25 rupiah.
Bagaimana? Iya, Septi, jawabannya sudah benar. Cuman izin koreksi dikit, mungkin tadi ngitungnya 1,02-nya itu dipangkat dulu, baru satunya dikurang hasil perpangkatan itu. Kayak gitu, Sep. Oh iya benar. Eh, Iya, ah. Makasih Najma. Tadi soalnya pakai kalkulator saintifik jadi langsung semua. Iya. Iya, Makasih. bahas dulu. Jadi kenapa dia pakai nilai tunai pranumerando? Karena dia tuh mau cari nilai sekarangnya, kayak gitu kan. Kalau yang tadi tuh nilai setoran udah terakhir ngitungnya. Kalau ini tuh nilai dicari nilai sekarangnya. Jadi dalam jangka waktu segitu berapa sih yang bakal dia dapetin sekarang kayak gitu di awal bulan. Makanya dia pakai nilai tunai pranumerando. Udah bener Sakti jawabannya. Makasih. Ya, makasih Najma. Oke, sudah cukup jelas ya. Eh, Pertanyaan berikutnya yang terakhir, nomor Selanjutnya 3 ada, berarti ya yang belum iya, ya. nomor 3 ada Aisyah Sahih. Izin share screen ya. Iya. Oke, jadi di soal nomor 3 itu soalnya adalah pada tanggal 1 April 2024, Fu meminjam uang di bank. Pinjaman itu akan dikembalikan dengan angsuran yang sama masing-masing 200.000. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 1 April 2026. Apabila bank memperhitungkan bunga 5% per bulan, maka hitunglah besar pinjaman Fu pada tanggal 1 April 2026. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kalau kita bakal pakai nilai tunai renta yang ditangguhkan. Di sini kita tulis dulu yang diketahui di soal tadi, yaitu besar angsurannya M sama dengan 200.000. Kemudian lama pinjamannya itu N selama 2 tahun dari 2024 sampai 2026 atau selama 24 bulan. Kemudian untuk dari awal peminjaman sampai ke angsuran pertama itu K, yaitu dari April 2024 sampai ke Januari 2025 itu 9 bulan dan untuk bunganya adalah 5% per bulan. Yang ditanya adalah besar pinjaman Fu pada tanggal 1 April 2026. Nah, di sini kita bisa pakai rumus yang ini, yang NT sama dengan M per I dalam kurung 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat K dibagi dengan 1 plus I pangkat N plus K min 1. Nah, kita kan tadi udah nulis ya MNKI-nya, tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Jadinya 200.000 per, ini bunganya ditulis dalam satuan desimal 0,05. Kemudian 1 tambah 0,05 pangkat 24 dikurang 1 tambah 0,05 pangkat 9 dibagi dengan 1 tambah 0,05 pangkat 24 tambah 9 dikurang 1. Nah, setelah dihitung nanti akan didapat 4 juta dikali 0,3513 dan setelah dikalikan nanti hasil akhirnya itu adalah 1.405.072.000. Maka besar pinjamanku pada tanggal 1 April 2026 itu adalah 1.405.072.000. Apakah sudah benar kelompok? Sudah, sudah sama. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Dan soalnya sudah semua, Ibu. Ya baik. Tadi kelompok ini bahas tentang yang T kekal numerando atau pos numerando tidak? Iya, Ibu dibahas. Coba lihatkan lagi siapa PPT-nya. Yang nilai tunai renta ke Kalnes. Yang mana? Lagi-lagi.
Nah, Oh ini iya, Bu. jadi DWK adalah rantai yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Nah, ini gimana contohnya? Kan angsurannya tidak terbatas nih. Jadi ini kan secara geometri ya Bu, karena yang geometri itu agak Ah, ribet. Jadi mungkin, jadi mungkin sederhananya rente kekal tuh apa? kan dia tidak terbatas ya. Terus nanti dibagi duanya tuh kalau pranumerando sama postnumerando itu kalau tidak terbatasnya kalau di awal bulan itu buat yang pranumerando. Kalau yang postnumerando itu tidak terbatasnya nanti nilainya nilai angsurannya tuh di akhirnya gitu. Di akhir waktu. Oh, jadi makna tidak terbatasnya itu apa ya? Jadi dia tuh dibayarkan jangka waktu itu terbatas gitu, misalnya selama-lamanya abadi kayak gitu sih Bu kalau misalnya dari bukunya. Mungkin Nes boleh dicontoh soal yang Coba nilai nih. tunai rente kekal pos numerando. Nah, nih Bu, jadi di sini kan soalnya tuh dalam jangka waktu yang tidak terbatas kayak gitu Bu. Atau Ini nanti kalau soalnya, misal sebentar, soalnya kepotong ini, Najma. soalnya apa tuh? Nah, oke, gimana penjelasannya? Iya, jadi kalau ini contohnya tuh yang tadi kan karena yang pranumerando itu nggak kontekstual ya Bu. Jadi kalau yang ini tuh dia jangka waktunya tuh tidak tertentu, makanya dia pakai si nilai tunai rente kekal. Nah ini tuh contoh yang post numerando karena nanti dia dapatnya tuh setiap akhir tahun gitu. Oke, oke, oke. Jadi waktu yang tidak terbatasnya itu ditandai dengan, Nggak ada batasnya sih Bu. Biasanya dia jangka waktunya di soal tuh entah dia tidak terbatas atau ada selama-lamanya atau abadi kayak gitu Bu. Kalau dari bukunya sih gitu Bu. oh, apakah jangka waktunya tidak ditentukan atau bagaimana maksudnya? Iya Bu, jangka waktunya tuh nggak ditentuin karena kalau dari rumusnya itu yang dipakai si modal sama suku bunganya aja. Oh, oke, oke, oke. Oke, cukup. Kayak gitu. Suka kuis ya, saya sudah menyediakan berapa soal nih? Ada 6 soal. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Bentar ya, masuk kelas dulu. Nih kodenya nggak ini, nggak muncul sebentar. Benar ya, kodenya nggak muncul. Saya coba ini dulu, stop share dulu. Maaf. Ya, silakan masuk kelas dulu. Ini kan kelasnya. Iya Bu, Ya. saya sudah masuk.
Segera ya, baru 11 orang. Ibu boleh ditampilkan barcode-nya lagi nggak, Bu? Ini ada 37 orang harusnya ya. 7 orang lagi mana? Kita mulai ya. Ada yang belum masuk? Sudah kayaknya ya. Satu orang lagi. Baik, kita mulai saja. Ini soal yang pertama.
Sebentar ya. Tadi yang jawab 3 soal latihan tadi siapa saja kelompok 10 Yang jawab 3 ada latihan soal Bintang ya. Ada Bintang, Bintang, Septi, sama sama Aisyah Cahya ya. Aisyah. Aisyah ya. Aisyah ya. Oke. Oke, kita coba lihat jawaban yang soal-soal tadi ya. Nah, ini jawaban yang benarnya yang D ya. Jadi semua contoh A, B, dan C itu benar. Kemudian yang kedua, jika suku bunga rente meningkat, apa dampaknya terhadap keputusan investasi? Kita lihat jawaban yang benar. Nah, ini yang benarnya yang C, hampir semuanya benar, cuma satu orang yang menjawab salah. Saya mau nanya ke kelompok yang presentasi. Kira-kira kenapa jawabannya C? Izin jawab, Ibu. Karena Ya, kalau misalnya bunganya makin besar, jadi nanti dia makin besar juga angsurannya, Bu. Maka nanti hmm, kalau misalnya makin besar juga, nanti si investornya tuh nggak nggak, tertarik gitu buat investasi karena nggak menguntungkan dia gitu, Bu. ya, betul sekali. Oke, Najma. Ini jawaban yang benarnya adalah nah, tadi saya lihat yang jawaban ini itu hampir sama banyak antara C dan D. Kalau menurut kelompok yang presentasi, jawaban yang tepat itu yang C apa D? Coba, yang C atau D? Yang D itu. Yang D, apa alasannya Nesha? Karena kalau yang nilai rente pranumerando itu angsuran terakhirnya emang enggak, eh, enggak dulu. Jadi angsuran terakhirnya itu sudah mengalami pembungaan satu periode, sementara untuk yang post numerando angsuran terakhirnya tidak mengalami pembungaan. Jadi di PPT-nya sudah ada sensitif juga. Kalau yang C, apa yang menyebabkan jawabannya salah? Em, karena yang C itu kan post numerandonya itu sudah mengalami pembungaan, sementara yang di materi itu post numerando itu tidak mengalami pembungaan. Ya, betul ya. Hmm. Jadi yang benar itu jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, kalau yang ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke kelompok yang presentasi tadi ya. Hmm, apa sih penanda bahwa rente itu kekal atau tidak gitu ya. Kemudian rente kekal post memorandum bagaimana, yang pra-memorandum bagaimana. Nah, kalau yang kelompok presentasi hari ini ilustrasi yang saya buat ini menggambarkan apa? Rente apa? Izin jawab, Ibu. Jadi ilustrasinya itu menggambarkan nilai tunai rente kekal pos numerando karena dia setiap akhir tahun. Oke, jadi yang menandakan dia rente kekal yang mana? Itu dia jangka waktunya tuh tidak terbatas, Bu. Sudah saya tanyakan juga sebelumnya ya. Ya, Bu. Kemudian pos numerandonya ditandai oleh Ini karena dia mendapat sumbangannya tuh setiap akhir tahun. Oke, tuh. Ini jawaban yang benarnya seperti yang disebutkan barusan. Nih, rente kekal pos numerando. Itu ya.
Berikutnya, nah jawaban soal yang ini, yang benarnya yang A. Ini hampir 100% ya, 86% itu sudah benar dalam menjawab. Baik, ada yang sudah ini mencoret-coret di bukunya, yang mau mempresentasikan jawabannya silakan. Boleh dari kelompok yang presentasi juga, nggak apa-apa. Iya, mungkin dari saya aja kali ya, Bu. Najma, oke, boleh Najma. Sudah dicatat jawabannya? Sudah, Bu. Saya izin share screen, Bu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Iya, jadi tadi soalnya itu merujuk ke nilai tunai pranumerando. Di mana di sini modelnya itu ada 250.000, bunganya itu 2%, atau kalau didesimalin itu jadi 0,02 per bulan, sama tahunnya itu 3 tahun. Kalau dijadiin bulan itu 36 bulan. Terus ini kita masukin rumusnya itu kan M dikali 1 per I, 1 plus I dikali 1 dikurang I plus 1 pangkat min N gitu. Nah, tadi modelnya itu kan 250.000. Terus ini satu ditambah si I-nya nih 0,02. Terus ini satu dikurang satu ditambah I-nya 0,02. Terus dipangkatin nih, dipangkatin min 36. Terus nanti dihitung ini 250.000 dikali 1,02 dikali ini satu dikurang 1,02 pangkat min 6. Nanti dihasilin itu 255.000 dikali 0,50977 685 dibagi 0,02. Jadi hasilnya nanti didapat 6.499.653 rupiah. Oke, jadi jawaban yang benar tadi adalah A Yang ya. ya. Oke, baik. Sudah benar, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada beberapa orang yang menjawab, ada 34, banyak juga ya, hampir semuanya. Silakan, dari 34 orang ini, ada yang mau menjelaskan jawabannya? Ini beda-beda nih. Saya mau Ibu. Tania, boleh. Dari sini aja berarti. Ya, ini aja. Ibu, sebetulnya ini tadi kan saya yang ngitung di sini buat pakai kalkulator saintifik ya Ibu. Habis itu saya hitung ulang pakai Excel, hasilnya agak berbeda Ibu. Oh, bedanya jadinya berapa, Tania? Kalau di sini kan 7.059 ya Ibu. Bedanya cukup jauh. Kalau di Excel itu 7.204.751. Oke, coba Tania share screen-nya dari punya Tania aja, sebentar. Baik Ibu, saya izin share screen. Ada ini ya, Excel-nya yang mau ditampilkan. Iya Ibu. Oke. Ini sih Ibu. Jadi, oh tapi saya nggak masukin rumusnya di Excel-nya Ibu. Rumus saya itu kan NT sama dengan M kali 1 min 1 plus I pangkat pangkat min N per I ya Ibu. Jadi untuk M-nya itu kan 300.000. Jadi di sini saya tulis dulu 300.000. Nah, habis itu untuk yang 1 dikurang 1 plus I, yang dimana I-nya itu 0,015 karena dia kan 1,5% tadi di soalnya. Dan dia karena dia tadi pangkatnya min, jadinya saya turunin, jadinya kan 1 per 1 plus 0,015 pangkat 30 ya Ibu. 30 itu untuk N-nya. Karena N-nya itu, karena dia 2,5 tahun, berarti untuk total bulannya itu 30. Nah, habis itu per I-nya itu 0,015. Nah, baru saya ini. Jadi untuk 300.000 dikali 0,3602 sekian per 0,015. Dan saya dapat hasilnya segini, Bu. Jadi beda sama yang saya upload tadi. 7204. Yang lain apanya berapa?
Saya sama kayak Tania, Ibu. Oh, berarti akurasinya aja ya yang sehingga dapat beda-beda. Tapi secara garis besar saya lihat apa namanya jawabannya itu rumus-rumus yang dipakai secara garis besar udah benar. Nah, cuma nanti bagaimana akurasi dalam memakai rumus baik dengan menggunakan Excel ataupun kalkulator saintifik. Tapi kok bisa beda ya? Kalkulator saintifik harusnya juga lebih akurat kan ya? Kira-kira di mana letak kekeliruannya? Eh, kayaknya di ini Bu, di yang pas 1 plus 0,015-nya pangkat min 30. Oh, oke, oke, oke. Oke, cukup. Saya share screen lagi. Ibu, terima kasih Bu. Silakan ditutup. Udah ya, habis ya soalnya ya. Oke, baik untuk hari ini saya pikir cukup ya. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan? Oh, Tidak ada? sejauh ini masih belum ada, Ibu. Oke, baiklah. Kita tutup saja kalau begitu ya. Kelas ini tidak ikut workshop. Ada workshop kalau saya tidak salah di Prodi. Bukan angkatan ini ya yang diikutkan ya. Di angkatan manapun kayaknya tidak diundang sih Bu. Maksudnya hanya di apa? Nggak ada dosen yang menekankan kami untuk ikut. Oke, oke, oke. Baiklah. Kita cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk kelompok yang presentasi. Bagus presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.